Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Mubarak MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran olahraga dan kesehatan, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar Fisiologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Siti Nur Qoriah sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya Lisa Andriani Ningsih sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Eka Prastiawati sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, Sri Murni Handayani sebagai pemateri keempat. Sebelum presentasi kali ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fisiologi secara umum dan khusus. Fisiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan dalam melakukan fungsi fisik dan kimiawinya dalam mendukung sebuah kehidupan. Jadi di sini itu pengertian fisiologi. Ilmu yang mempelajari setiap hal yang berkaitan tentang makhluk hidup. Yang fisiologi secara khusus. Fisiologi adalah cabang atau bagian dari ilmu yang mempelajari fisiologi khusus, yang mempelajari perubahan fungsi yang disebabkan oleh latihan fisik dengan cara latihan tunggal maupun latihan secara berulang-ulang, dengan tujuan untuk meningkatkan respon fisiologi terhadap intensitas, durasi, dan frekuensi latihan dan keadaan lingkungan. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, rumusan masalah yang kedua, yaitu dasar fisiologi, dasar-dasar fisiologi. Dasar-dasar fisiologi yang pertama yaitu tata hubungan anaerobik, aerobik, kondisi pelatihan. Nah, sebelum membahas tentang pelatihan fisik, kita perlu memahami apa itu kondisi pelatihan. Sebelum memahami kondisi pelatihan, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud tentang olah daya anaerobik dan olah daya aerobik. Fungsi olah daya anaerobik adalah untuk memasok daya agar terjadinya gerak, sedangkan fungsi olah daya aerobik adalah untuk mengoptimalkan perubahan, untuk memulihkan perubahan yang terjadi akibat olah daya anaerobik. Jadi, kondisi pelatihan adalah kesenjangan antara tuntutan oksigen dan pasokannya. Kondisi pelatihan yang terjadi pada pelatihan olahraga konvensional yang dilakukan orang pada umumnya akan menimbulkan kondisi pelatihan. Maka olahraga aerobik, intensitas olahraga anaerobik harus lebih ditingkatkan sedemikian melebihi olahraga aerobik. Dasar fisiologi yang kedua yaitu tujuan pelatihan. Pada hakikatnya, tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan batas kemampuan maksimal primer maupun sekunder. Kapasitas olahraga anaerobik merupakan model kerja awal, sedangkan kapasitas olahraga aerobik merupakan model kerja penunjang. Untuk sasarannya ada dua, yaitu yang pertama pelatihan lokal dan yang kedua adalah pelatihan umum. Dasar fisiologi yang ketiga yaitu pelatihan aerobik lokal. Pada hakikatnya adalah pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dinamis otot atau kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsional antara lain yaitu unsur seluler, yaitu sel-sel otot yang menjalani pelatihan. Yang kedua adalah unsur ekstraseluler. Unsur ekstraseluler yaitu meningkatkan kemampuan ekstraseluler dalam meningkatkan jaringan-jaringan otot. Untuk dasar-dasar fisiologi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eka. Di sini saya, Eka Prasetawati, NIM 110, sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan membahas tentang dasar-dasar fisiologi pelatihan fisik. Yang keempat yaitu pelatihan aerobik sistemik. Pelatihan aerobik sistemik adalah pelatihan aerobik yang terjadi pada sejumlah besar otot tubuh secara simultan seperti yang terjadi pada olahraga yang bersifat aerobik seperti jogging, berenang, senam aerobik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pelatihan aerobik lokal. Pelatihan aerobik lokal adalah pelatihan aerobik pada umumnya. Ini seperti yang terjadi pada otot-otot secara disengaja karena kontraksi otot. Seperti kalau kita melakukan olahraga angkat besi, maka otot tangan lama-kelamaan akan menjadi membesar. Yang keenam yaitu pelatihan anaerobik sistemik. Pelatihan anaerobik sistemik berarti terciptanya pelatihan secara sistemik, yang berarti terciptanya kondisi pelatihan pada seluruh sel dalam tubuh. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu intensitas pelatihan. Intensitas pelatihan adalah lamanya waktu kita melakukan pelatihan tersebut, seperti kita melakukan olahraga aerobik, contohnya berenang selama 1 jam setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayani, NIM 115. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah nomor 3, yaitu peran fisiologis dalam menumbuhkan prestasi. Nah, pada bab ini lebih ditekankan pada prestasi seorang atlet. Jadi, hubungan fisiologis terhadap prestasi yaitu dapat menunjukkan ketika kita berlatih, maka latihan fisik tersebut akan menumbuhkan organ-organ tubuh lainnya. Pernapasan dalam hal paru-paru berguna untuk menghasilkan sumber oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan dari sel-sel yang bekerja secara aktif. Seperti semisal ketika paru-paru dalam keadaan normal, dia akan mengeluarkan volume udara dengan sebanyak 5 liter, sedangkan ketika kita berlatih, paru-paru akan mengeluarkan volume udara sebanyak 100 liter. Sedangkan bagi yang dia sudah terlatih seperti seorang atlet, dia bisa mengeluarkan volume udara sebanyak 200 liter. Belia Puspa 2009 telah mengatakan bahwa sekarang sudah berkembang pendapat bahwa jantung paru tinggi bisa meningkatkan kemampuan prestasi. Latihan endurance pada umumnya jantung paru tubuh bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh daya tahan tubuh untuk bergerak atau berlatih dalam tempo yang sedang maupun tempo cepat. Jadi, latihan endurance merupakan kemampuan seseorang melakukan gerak melibatkan seluruh tubuhnya. Latihan endurance dapat meningkatkan kemampuan atlet. Jadi, untuk seorang atlet, jika dia ingin meningkatkan prestasinya, dia harus mengoptimalkan dalam proses berlatih. Dia juga harus melihat bagaimana kondisi fisiknya dalam berlatih.